Episode 80. Keesokan harinya, Dominic seperti biasa tiba di kampus Farah dengan mobil hitamnya yang mencolok. Lah keluar dari mobil dengan santai, bersandar di pintu mobilnya sambil menunggu kedatangan Farah. Namun, yang muncul di gerbang bukanlah Farah, melainkan Agatha. Dengan langkah pelan dan senyum lembut, Agatha menghampiri Dominic. Dominic, kamu lagi nunggu Farah? Iya. Tanya Agatha dengan nada polosnya. Dominic tidak menjawab, hanya menatapnya sekilas sebelum kembali mengalihkan pandangannya ke arah pintu kampus. Melihat Dominic tidak menanggapi, Agatha mencoba melanjutkan. Aku barusan lihat Farah di dalam kampus. Sepertinya dia masih ada urusan penting, mungkin kamu harus menunggu sedikit lebih lama. Dominic tetap diam, wajahnya tetap datar, seolah ucapan Agatha tidak ada artinya. Lah hanya menggeser sedikit posisinya, tetap bersandar di mobil sambil melipat tangan di dadanya. Agatha tidak menyerah, lah mencoba mencairkan suasana dengan berbicara lebih banyak. Oh iya, aku sering melihat kalian berdua bersama. Kalian cocok sekali, tahu nggak? Aku kagum sama hubungan kalian. Dominic, kamu perhatian sekali sama Farah. Namun, Dominic tetap tidak menggubris setiap ucapan Agatha, membuat suasana semakin canggung. Kamu nggak mau jawab? Iya. Agatha mencoba tersenyum, meskipun rasa frustrasi mulai tampak di matanya, lalu mendekat sedikit, mencoba mencari perhatian Dominic. Dominic, tanpa sedikit pun mengalihkan pandangannya dari kampus, akhirnya berkata dengan nada datar. Kalau kamu tidak punya hal penting untuk disampaikan, aku sarankan untuk tidak buang waktuku. Agatha tertegun mendengar ucapan Dominic, tapi sepertinya gadis itu masih bebal dan tidak tahu malu, lah tetap mengoceh panjang lebar meski tetap diabaikan. Dominic sudah menunggu hampir setengah jam di depan kampus, mendengarkan ocehan Agatha yang sama sekali tidak menarik perhatiannya, lah sesekali memeriksa ponselnya, berharap ada pesan dari Farah yang memberitahu bahwa ia sudah selesai dengan urusannya. Ketika kesabarannya hampir habis, Dominic akhirnya menghubungi Farah, lah menempelkan ponsel ke telinganya, menunggu sambil menatap gerbang kampus dengan tatapan tajam. Farah, kamu masih di kampus. Aku sudah menunggu lama, tanyanya dengan nada datar, tapi tegas. Dari seberang telepon terdengar suara Farah yang tenang. Aku sudah pulang sejam yang lalu, Dominic. Aku pikir kamu tahu. Dominic mendengus pelan, menatap kosong ke depan. Jadi, kamu sengaja tidak memberitahuku. Bukannya sengaja. Aku pikir kamu sibuk. Lagi pula, aku pulang dengan mobil sendiri, jawab Farah santai. Dominic hendak menjawab, tetapi tiba-tiba petir menggelegar keras di langit, membuat Agatha yang berdiri tak jauh darinya melompat kecil. Tanpa peringatan, Agatha langsung memeluk lengan Dominic dengan ekspresi ketakutan. Dominic yang sedang berbicara dengan Farah langsung menghentikan ucapannya. Tatapannya beralih ke Agatha, yang kini mencengkeram lengannya dengan erat. Ekspresi Dominic berubah menjadi dingin, penuh amarah yang tertahan. Dengan cepat, Dominic melepaskan pelukan Agatha, bahkan mendorong tubuhnya menjauh hingga Agatha kehilangan keseimbangan dan jatuh. Grup. Suara gaduh itu menarik perhatian beberapa mahasiswa di sekitar, membuat mereka berhenti dan melihat ke arah Dominic dan Agatha. Dom, maaf. Aku takut dengan petir, jangan salah paham, itu hanya refleks tadi, kata Agatha cepat, mencoba menjelaskan dengan wajah polosnya. Dominic tidak peduli. Dengan suara yang tegas dan dingin, ia berkata, Agatha, aku tidak peduli seberapa takutnya kamu pada petir. Jangan sekali-kali menyentuhku seperti itu. Ingat posisimu. Aku bukan orang yang bisa kamu mainkan. Dek.
Agatha terlihat terkejut, wajahnya memerah, entah karena malu atau marah. La mencoba berkata sesuatu, tetapi Dominic tidak memberinya kesempatan. Dominic menatapnya dengan tajam sebelum kembali fokus ke teleponnya. Aku akan bicara lagi nanti, Farah. Setelah menutup telepon, Dominic melirik Agatha sekali lagi, lalu berkata dengan dingin, ini peringatan terakhir. Jangan macam-macam denganku, Agatha. Dominic melepaskan jas mahalnya, lalu melemparnya ke tempat sampah. Pemuda itu terlihat sangat jijik, seolah baru saja memegang sesuatu yang menjijikan. Tentu hal itu semakin membuat Agatha geram dan malu secara bersamaan. Tanpa menunggu respons, Dominic masuk ke dalam mobilnya dan menutup pintu dengan keras. Mesin mobilnya meraung, meninggalkan Agatha berdiri sendirian di tengah tatapan penuh rasa ingin tahu dari orang-orang sekitar. Sialan kau Dominic, maki Agatha dengan wajah geram. Dominic tahu, setelah kejadian ini, Agatha tidak akan menyerah begitu saja. Tapi, bagi Dominic, ini hanyalah salah satu dari banyak rintangan yang harus ia hadapi sebelum benar-benar mendapatkan Farah. Setibanya di mansion megahnya, Dominic langsung melangkah masuk dengan wajah yang masam. Hugo, tangan kanannya, yang sudah menunggu di ruang depan, segera mengikuti langkah bosnya dengan penuh rasa ingin tahu. Biasanya Dominic tidak menunjukkan ekspresi seperti ini kecuali sesuatu yang mengganggunya. Hugo, panggil Dominic singkat. Ada apa, bos? Tanya Hugo dengan nada hati-hati. Dominic berhenti di tengah ruang tamu, berbalik menatap Hugo dengan tajam. Cari kembang 10 rupa. Aku mau mandi kembang sekarang. Hugo tertegun, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Kembang 10 rupa, bos. Buat apa? Ada ritual baru, iya. Tanya Hugo dengan penasaran. Dominic mendesah, menahan rasa frustrasinya. Tadi tangan aku habis dipegang oleh seseorang. Dan aku merasa kotor, paham. Dipegang. Siapa, bos? Apa ini soal gadis itu di kampus? Hugo mencoba menebak dengan hati-hati. Ya, Agatha. Titisan kunti itu menyentuh lenganku, Dominic berkata dengan nada jijik sambil menunjuk lengannya, seperti ada noda besar yang menempel. Aku harus bersih. Aku butuh mandi kembang 10 rupa supaya auraku kembali jernih. Cepat cari, jangan banyak tanya. Hugo menahan diri untuk tidak tertawa. Meski wajahnya tetap serius, dalam hatinya ia merasa lucu melihat bos besarnya yang biasanya dingin dan tak tersentuh menjadi sangat sensitif hanya karena masalah ini. Baik, bos. Saya akan mencarikan kembang 10 rupa. Tapi, kenapa harus sampai segitunya? Dominic mendekat, menatap Hugo dengan serius. Karena aku hanya mau Farah, paham. Farah itu calon istriku. Yang lain. Jijik. Mengerti. Hugo terdiam sejenak, mencoba mencerna kalimat itu. Baik, bos. Saya segera urus sekarang. Sambil meringis kecil, Hugo keluar dari mansion untuk melaksanakan perintah aneh itu. Dalam pikirannya, Dominic yang biasanya dingin kini menunjukkan sisi baru yang benar-benar tidak diduga. Tapi Hugo tahu, apapun yang terjadi, ia harus tetap memenuhi keinginan bosnya. Di dalam mansion, Dominic berjalan menuju ruangannya, masih merasa jijik dengan kejadian tadi. Dalam hati, ia mengulang-ulang kalimat, hanya Farah yang boleh memegangku. Hanya Farah. Baginya, sentuhan dari siapapun selain wanita pujaannya adalah sesuatu yang tidak bisa ia toleransi. Dasar titisan kunti bogel. Seandainya aku tidak bersandiwara, aku sudah akan menembak kepalamu, gumam Dominic kesal.